Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan pemahaman tentang HTML, CSS, dan JavaScript dari kampus Universitas Pelita Bangsa, Program Studi Teknik Informatika dengan dosen pengampu Abdul Halim Ansor, Sarjana Komputer, Master Komputer. Dengan saya Sudiono dengan mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini kita akan membuat tabel dengan HTML plus CSS. Seperti pada di layar ada sebuah soal, buatlah program dengan HTML untuk output di bawah ini. Jadi ini adalah bentuk tabel pada HTML. Dan ini source code-nya yang sudah saya buat. Mungkin saya akan buat kembali. Baik, kita akan membuka Visual Studio Code terlebih dahulu. Kita hapus. Langkah pertama, open new file, select language-nya, kita ketik HTML, maka akan muncul dan enter. Sebelum menjalankan coding kita save dulu dengan cara Ctrl plus S, maka akan muncul Windows baru. Kita buat di desktop, buat folder baru, kita buat tabel. Selesai. Lalu kita masuk ke folder tabel. Jangan lupa isi nama filenya. Saya buat tabel. Save. Oke. Ini sudah aman. Lalu kita lanjut ke pengkodingan. Untuk lebih mempermudah, kita ketik tanda seru, lalu ketik tab, akan muncul bagan-bagan pada atau tag-tag pada HTML. Nah, di sini saya akan buat komen ya. Komen untuk memberikan judul pada web browser, judul pada tab browser. Nah, titel ini fungsinya seperti itu, memperlihatkan judul di tabnya. Kita ketik membuat tabel pada HTML. Oke. Lalu kita masuk ke body, langsung kita buat tabelnya. Pertama, sebelum membuat tabel kita gunakan tag table dulu. Jadi awal untuk membuat tabel adalah tag table. Sini saya akan memberikan komen. Tag table untuk awal membuat tabel pada HTML. Lalu, nah di table ini saya buat atributnya ya. Untuk elemennya border saya isikan 10, lalu cell spacing saya isikan 2. Nah, saya buat komennya di atas, border tag border untuk menebalkan
tekan sisi pada tabel, lalu tag cell spacing untuk memberikan jarak antar sel. Oke, mungkin di sini teman-teman sudah mengerti ya. Sebelum membuat baris pada tabel, kita ketik tagnya dulu dengan cara tr. Ketik tr untuk membuat row atau baris pada tabel. Saya buatkan komennya. Tag tr untuk membuat baris pada tabel atau disebut dengan tabel row. Nah, di dalam tabel di dalam baris itu ada data-data, yaitu td, tag td saya buatkan komennya lagi. Tag td untuk memberikan data pada sel atau tabel data. Kita isi seperti pada di soal. Ada kelas, hari, mata kuliah, dosen, waktu, ruang. Nah, ini data-data pada baris atau selnya. Kita copy saja biar mempermudah. Kita isi ya. Copy. Masih di hari Rabu. Buat lagi.
Dan ini yang terakhir, hari Sabtu. Sudah selesai, bisa kita lihat hasilnya ya. Coba kita lihat. Oke, sekarang kita berikan warna pada backgroundnya sesuai dengan soal yang ada di materi tadi. Kita masukkan di antara tag head. Tag head dan body, di antara tag head dan body. Oke, kita ketik di sini style. Enter, jangan lupa tipenya. Kita gunakan teks atau CSS, lalu kita isi bodinya. Jadi tag body ini kita akan memberikan warna. Background color saya beri aqua. Oke, saya berikan komen ya biar teman-teman paham. Lalu save, lalu kita lihat hasilnya, kita refresh. Oke, sudah jadi warna aqua, tapi tabelnya tidak warna putih. Nah, ini sini saya akan memberikan CSS lagi atau style lagi di dalam tabelnya. Lalu kita langsung saja ke codingannya. Karena itu adalah tag table, maka saya akan mengambil dari kata table. Sini jangan lupa kasih komen biar teman-teman paham. Memberikan style pada table. Nah, sini backgroundnya jangan lupa background color sama dengan white. Oke. Nah, fontnya supaya memperjelas
kita beri font weight. Font weight ini ya seperti menebalkan fontnya ya. Saya tebalkan bold. Oke, saya berikan komen untuk teman-teman supaya teman-teman mengerti dari setiap tag-tag yang ada di CSS maupun HTML ini. Di sini saya berikan komen memberikan warna pada tabel dan menebalkan font pada tabel. Oke, di save, lalu masuk ke browser, kita lihat. Oke, sudah jadi, sudah sesuai dengan soal ya. Oke, lalu kita lanjut ke menganalisa web. Di sini ada coding nomor 2, jalankan coding di bawah ini dan analisa fungsi dari perbaris coding tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tentang fungsi-fungsi pada setiap HTML, tag-tag HTML maupun CSS. Ini codingan dari soalnya, ini bentuk HTML-nya, dan ini hasil dari HTML. Lalu ini CSS, ini tag CSS-nya, dan ini hasil dari HTML plus CSS. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Ini sudah di save. Oke, kita lanjut membuat file baru. Jangan lupa HTML, enter. Jangan lupa Ctrl S untuk meng-save. Kita masuk ke desktop. Setelah teman-teman, kita buat lagi new folder. Kita buat nama foldernya analisa, enter. Kita masuk ke folder analisa. Nah, di sini jangan lupa kita buat file disebut dengan file analisa. Nama filenya analisa. Oke, di save. Oke, ini sudah aman ya. Langsung saja kita coding. Sesuai dengan yang ada di soal tadi. Biasa, tanda seru, tab. Kita hapus. Ini kita buat layout website sederhana. Oke, di save. Pertama kita buat HTML-nya dulu ya. Kita masuk ke body. Jangan lupa kita buat div. Div ini fungsinya untuk membagikan setiap pada halaman web. Jadi di halaman web itu terbagi-bagi, ada header, footer, dan konten, dan ada main juga. Main biasanya itu ada menu bar seperti home, profile, contact views, atau lain-lainnya. Kalau header biasanya itu dari nama si pembuatnya atau nama websitenya.
dan berkesan stylish biasanya. Dan footer itu biasanya ya seperti author atau pembuatnya atau copyright dari tahun berapa. Oke, di sini saya membuat div wrap. Jadi div wrap kita beri class wrap. Di dalam wrap kita berikan div lagi, kita bagi lagi dari beberapa bagian div. Di wrap ini ada header, di dalam web kita buat class header. H1 buka. Lalu kita buat lagi div lagi dengan class nav. Kita ketik menu. Kita buat lagi div classnya main. Di dalam class main kita buat div dengan class content. H2 konten. Kita buat paragrafnya di konten tersebut dengan konten web. Nah, di dalam menu main masih ada lagi div sidebar dengan class kita beri nama sidebar. H2 nya right sidebar.
dan di dalam main ada namanya div clear, classnya clear. Nanti fungsi clear ini adalah membatasi antara div 1 dengan div yang 2 atau div sebelum dan div sesudahnya. Lalu kita isi div untuk footernya, class footer. Kita buat tulisannya ke tengah. Copyright, kita buat simbol copyright. www.modulkomputer.com. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Oke, sudah jadi ya. Ayo, jangan lupa ini ada di dalam wrap. Oke. Ini tampilan sebelum ada CSS. Kita buka, open folder, desktop, analisa. Oke, di sini nanti kita bisa edit ya. Sini ada file analisa. Kita buat file CSS-nya dengan nama style.css. Oke. Di sini masih kosong. Sebelum kita membuat file CSS, kita sambungkan dulu. Di dalam tag head dengan ketik, dan kita ketik link href-nya style.css, tipe teks CSS. Nah, di sini kita sudah menyambungkannya ya. Kita buat komen supaya teman-teman lebih mengerti menghubungkan file HTML dengan CSS. File CSS. Oke, kita masuk ke file CSS-nya. Oke, di sini kita akan mulai mengcoding CSS-nya ya.
pertama kita memberikan perintah supaya marginnya 0. Semua margin kurung kurawal margin sama dengan 0. Oke, kita lihat hasilnya. F5 seperti ini. Saya berikan komen. Perintah untuk halaman web dengan margin atau batas tepi menjadi 0. Oke, lanjut. Kita akan mendesain pada tag body. Kita panggil body. Kita buka kurung kurawal dan tutup kurawal, lalu kita berikan font family Arial dan Segowi. Jadi ini jenis fontnya. Jadi di dalam body itu kita gunakan jenis font seperti ini. Lalu kita lihat akan berubah. Oke, lanjut ke codingan lagi. Kita beri komen, memberikan jenis font di dalam body. Di dalam body kan ada wrap, ada foot dan lain sebagainya. Nanti akan menggunakan font Arial atau font Segowi. Kita masuk ke kelas. Jika kita menggunakan kelas, kita menggunakan titik di sininya. Titik. Kelasnya apa? Wrap. Oke, buka kurung kurawalnya dan tutup kurawalnya. Lalu kita edit. Web kita lebar web kita rubah wide jadi 1000 pixel, dijadikan 1000 pixel. Marginnya 0 dan auto. Kita beri komen supaya teman-teman tidak bingung memberikan lebar dan margin pada kelas wrap. Lanjut, kita lihat hasilnya. Jangan lupa sebelum kita lihat kita simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjut lagi. Class header. Jangan lupa weight-nya auto. Kita beri komen supaya teman-teman mengerti. Memberikan lebar secara auto. Backgroundnya jangan lupa 09C. Kita beri komen.
memberikan background pada header. Setelah background, jangan lupa paddingnya. Paddingnya kita isi 20 pixel. Kita beri komen, memberikan jarak font dengan sisi. Itu fungsi padding. Color di sini untuk memberikan warna pada font. Kita gunakan warna putih. Kita beri komen, memberikan warna putih pada font. Oke, di save, lalu kita refresh, hasilnya seperti ini. Kita lanjut. Kelas header sudah kita buat, lalu kelas clear-nya. Clear. Kita buka kurung kurawalnya. Clear bot. Jadi fungsinya clear bot itu adalah untuk memberikan pembatasan kode sebelum dan kode sesudah. Jadi itu fungsi untuk div clear tadi ya, div dengan class clear. Kalau kita masuk ke navbar, class nav, buka kurung kurawal, weight-nya auto, background colornya hitam. Kita beri komen supaya teman-teman mengerti. Memberikan lebar secara auto. Memberikan warna background pada navbar. Ini kita berikan font, color font. Kita berikan warna pada fontnya. Itu kita berikan warna putih dengan kode F3. Lupa komennya supaya teman-teman mengerti. Memberikan warna pada font. Oke, kita save, lalu kita F5, maka hasilnya seperti ini. Lanjut. Main, kita class main, buka kurung kurawalnya, kita akan mengedit atau memberikan style. White-nya 100%. Sini kita berikan komen, memberikan lebar 100%.
backgroundnya jangan lupa background color kita berikan kode 6F9, kita beri komen, memberikan warna background pada main. Kita save, kita lihat F5. Oke, sudah jadi seperti ini. Lanjut di dalam main, setelah main konten kita rubah atau memberikan gaya pada konten. Kita buka kurung perawalnya, float, left. Float itu fungsinya untuk memberikan posisi ya, memposisikan konten di sebelah kiri karena left. Di float itu fungsinya untuk memposisikan. Lalu kita buat white-nya itu kasih 66%. Kita buat komennya memberikan lebar 66%. Lebarnya lebar konten ya, konten. Oke, sudah, kita lihat, kita save, kita lihat. Oke, kontennya ada di sebelah kiri, dan right barnya masih sebelah kanan tapi belum dirubah floatnya. Langsung kita rubah aja. Untuk membedakan konten dengan sidebarnya kita berikan warna ya. Background kita kasih FF9. Oke, kita beri komen, memberikan warna background pada konten. Lalu paddingnya 2%. Memberikan jarak font dengan sisi. Min height-nya kita beri 400 pixel. Jadi minimal tingginya itu kita berikan 400 pixel. Jadi nggak bisa kurang dari 400. Kita beri komen di sini, memberikan batas minimal tinggi pada konten. Oke, kita save, kita lihat. Nah, di sini kan sebelum kita rubah konten tersebut kecil ya. Ketika kita berikan batasan minimal 400, kita F5 atau refresh. Jadi minimalnya adalah segini, 400 pixelnya. Dan kita terlihat konten ada di sebelah kiri. Dan paddingnya jarak antar
font dengan sisi adalah 2% dari keseluruhan ini. Lalu kita edit pada kelas sidebar-nya. Sidebar, buka kurawal, kita edit float right, jadi selalu ada di sebelah kanan nantinya. Kita beri komen, memposisikan sidebar di kanan. Lebarnya 26% saja. Memberikan lebar 26%. Kita kasih warnanya background F9. Memberikan background, warna background pada sidebar. Paddingnya jangan lupa 2% supaya tidak terlalu mepet. Kita beri komen, memberikan jarak font dengan sisi. Kita lihat F5, nah seperti ini, jadi ada jaraknya. Sidebar right-nya ada jarak 2%, atas bawah, atas kanan ada jaraknya. Kelas clear-nya kita kasih clear sudah ya, clear sudah. Lalu kita lanjut ke footer, class footer. Kita buka kurung kurawalnya, kita kasih gaya white-nya auto, height-nya auto. Kita beri komen, memberikan tinggi dan lebar secara auto pada footer. Jika sudah, kita paddingnya supaya tidak mepet font dengan sisi. Paddingnya kita beri 5 pixel dan 10 pixel. Berikan jarak font dengan sisi. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita kasih jarak 2 pixel untuk atasnya. Kita kasih jarak 5 pixel
tulisan dengan yang atas. Backgroundnya kita kasih kita beri komen, memberikan warna background pada footer, lalu color ini untuk memberikan warna pada font. Kita beri komen, memberikan warna pada font. Oke, kita lihat F5. Oke, jadi ini hasil akhir dari codingannya. Kalau kita lanjut ke JavaScript, kalkulator sederhana. Jadi kita akan membuat kalkulator sederhana dengan JavaScript. Nah, di sini ada soalnya, buatlah program dengan menggunakan JavaScript untuk output di bawah ini. Jadi seperti ini. Nah, ini codingannya. Nah, ini hasilnya. Jadi saya tidak persis sama dengan seperti ini ya. Saya akan buatkan seperti ini untuk kalkulator sederhananya. Kita langsung saja ke codingannya. Ini sudah di save, ini sudah selesai. Lalu kita close, kita new Windows, kita buat baru file, new file HTML. Jangan lupa, jadi kita simpan. Simpan di desktop. Kita buat folder baru, kalkulator. Oke, kita masuk ke folder kalkulator. Kita buat di sini kalkulator sederhana ya, kalkulator aja ya. Kita save. Oke, sudah aman. Lalu kita langsung kita buat saja codingannya untuk mempercepat. Seperti biasa, tanda seru tabs. Oke, kita hapus. Oke, sudah. Titelnya jangan lupa memberikan judul pada tabnya, kalkulator sederhana. Langsung kita buat di bodinya. Kita buat data pribadi dulu ya, data pribadi. Satunya kalkulator sederhana. 3 nama Sudiono. Name-nya kelas
kuliah. Pemrograman web. Dosen pengampu. Abdul Halim Ansor, sarjana Di sini kita akan membuat kolom inputnya. Kita kasih komen membuat kolom input pada HTML nilai A. Kita input sip, tipenya teks, kita beri ID, ID-nya nilai 1, kita beri placeholder nilai A. Jadi tampilan yang ada pada kolomnya ya. Kalau kasih BR supaya ada jarak ke bawah, kita buat nilai B, input, tipenya teks, ID-nya nilai 2, placeholdernya nilai B, kasih BR 2 kali. Di sini kita membuat menu pilihan. Kita buat komen dulu. Menu pilihan. Pilihan operator ya. Aritmatika. Kita buat P ID OPR, kita ketik, pilih operator aritmatika, kita menggunakan select, select. Di dalam select kita berikan ID-nya saja. ID-nya operator. Enter. Lalu di dalam select ini kita berikan optionnya. Option. Value-nya kita kasih plus untuk plus. Option kedua kurang untuk kurang. Option ketiga kali untuk kali. Oke, kita buatkan 3 saja dulu. Lalu di select-nya kita beri BR supaya ada jarak. Sini kita akan membuat tombol buttonnya ya. Kita buat komen membuat tombol.
HTML, button, jangan lupa kasih atributnya on click, kita beri hitung, kita tulis hitung, jadi tombolnya akan tulisan nih, memberikan tulisan hitung. Lalu untuk hasilnya kita masuk ke input tipe teks, ID-nya hasil, kita hapus name-nya, ID-nya hasil, placeholder hasil. Oke, kita buka filenya, desktop. Tadi kita kalkulator, kita lihat kalkulator, jadi seperti ini hasilnya. Ini fungsi holder itu memperlihatkan ada tulisan nilai A, nilai B, ini placeholder fungsinya. Ini pilihan, ini text select. Text select. Nah, ini tombol belum ada fungsinya karena belum kita berikan fungsi. Nah, ini hasil. Baik, kita langsung masuk saja ke JavaScript-nya. JavaScript-nya saya masukkan di antara tag body ya. Kita buat dulu komennya. Source code JS JavaScript. Jangan lupa script. Tipe teks JavaScript. Enter. Di sini kita akan membuat fungsi tombol function hitung, buka kurung kurawal. Kita deklarasikan dulu, beri komen, mendeklarasikan. Variabel nilai 1 sama dengan parseInt. Jadi setiap nilai 1 itu dijadikan numerik atau number atau integer. Dokumen titik, kita ambil secara by ID, get element ID. ID yang tadi yang diinput nilai A adalah nilai 1. Value. Kalau sama, kita buat nilai 2. ParseInt dokumen, di sini jangan lupa nilai 2. Jadi save. Jika sudah, untuk operatornya
var operator sama dengan dokumen dot get elemen id operator nilai value sini kita menggunakan percabangan if dan else if. Kita beri tanda percabangan if dan else if. If dalam kurung kurawal kita beri kondisional jika operator sama dengan plus maka jalankan hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 titik koma else if operator jika operator sama dengan kurang atau minus. Ini jangan lupa kita beri tutup kurawalnya ya. Hati-hati dengan kurung kurawalnya, jangan sampai terlewat. Else if hasil sama dengan nilai 1 dikurang nilai 2. Oke, lanjut lagi. Else if jika operatornya sama dengan kali, maka hasil sama dengan nilai 1 dikali nilai 2. Oke. Sini kita akan memberikan hasil dari percabangan. Kita kasih komen. Outputnya output dari percabangan. Dokumen get element by id yaitu hasil itu adalah nilai value sama dengan hasil. Oke, selesai. Jadi ini kita coba ya, kita refresh, sudah disimpan, kita refresh, kita coba 20, nilai B nya 2, kita kasih operator kali, hitung sama dengan 40, tambah 22 kurang 18. Jadi ini adalah pembuatan kalkulator sederhana pada JavaScript dengan digabung dengan HTML.
Jadi sekian dan terima kasih. Jangan menyerah, jangan berhenti belajar sambil mengerjakan, dan kita buat mindset ada masalah adalah hobi kita. Karena kalau bukan dijadikan hobi, kita akan menjadi malas. Lalu waktu adalah sebuah ide, dan banyak sekali referensi-referensi yang ada di internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.